Shalom anak-anak kelas 6 yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 7 bagian kedua, bersyukurlah senantiasa. Materinya masih diambil dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur adalah menerima segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita saat ini sebagai yang terbaik. Jadi bersyukur bukan hanya dalam keadaan yang baik, tetapi di dalam sakit pun, kalau kita menyadari bahwa sakit itu adalah diizinkan Tuhan, yang terbaik terjadi dalam hidup kita, maka kita akan bisa bersyukur. Lawan dari kata bersyukur adalah sikap sinisme atau sikap memandang segala sesuatu sebagai hal yang negatif. Contohnya, kalau orang memandang hidupnya sebagai terjadi dalam hidupnya sebagai hal yang negatif, maka dia tidak bisa melihat bahwa sakit itu adalah sesuatu hal yang diizinkan Tuhan untuk kebaikan dirinya, tapi dia menganggap bahwa sakit itu akan mendatangkan celaka dalam hidupnya. Kita bisa bersyukur melalui mulut atau ucapan. Kemudian dapat dilakukan dengan cara rajin membaca Alkitab. Ya, anak-anak, Pak Yusuf berharap juga rajin membaca, merenungkan firman Tuhan. Kemudian berbuat baik dengan mulut kita, memberikan semangat kepada teman-teman yang mungkin dalam kelemahan. Ya, kemudian juga berkata jujur, berkata sopan kepada orang-orang yang lebih tua. Kemudian dengan mulut kita dapat bersyukur kepada Allah melalui berdoa untuk mendoakan diri sendiri, keluarga, kerabat, bahkan mungkin orang-orang yang membenci kita. Kemudian bersyukur dengan harta benda atau kekayaan, bisa berupa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan keuangan. Misalkan kalian bisa memberikan uang untuk anak-anak yatim piatu, janda-janda tua, miskin, ya. Kalian juga bisa menabung untuk masa depan. Kemudian bisa memberikan persembahan kasih untuk pelayanan kasih kepada sesama, misalkan untuk korban bencana, orang-orang yang membutuhkan. Tetapi anak-anak, ternyata bersyukur itu tidak mudah. Ada beberapa alasan mengapa seseorang itu sulit atau kurang bersyukur. Yang pertama, dia tidak pernah puas dengan semua hal yang ada padanya. Selalu merasa kurang. Dia dijangkiti oleh penyakit mengasihani diri. Ya, mengasihi diri sendiri secara berlebihan itu egois, ya. Dia lupa bahwa pemeliharaan hidupnya telah dibuktikan pada masa-masa yang lalu. Kemudian selanjutnya, orang sulit bersyukur karena hidupnya berorientasi pada jalan keluar dalam sebuah permasalahan, bukan pada pengenalan akan Allah. Kemudian selanjutnya, orang sulit bersyukur karena keangkuhan hidup atau kesombongan. Kemudian yang selanjutnya, ia tidak sadar bahwa sebagai manusia yang berdosa, sesungguhnya tidak berhak mendapatkan kebaikan apapun di dunia ini. Dunia ini adalah dunia yang berdosa, penuh dengan kelaliman. Ketika seseorang tidak lagi mendapati kebaikan yang dapat dihitungnya, ia akan sulit mempercayai Allah yang masih bertahta dalam segala kemahakuasaannya. Pada akhirnya ia akan kehilangan pengharapan hidup. Kalau seseorang sudah mengalami kehilangan pengharapan hidup, maka akan sangat berbahaya. Dia akan putus asa, dia merasa tidak berguna, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Bersyukur menimbulkan pengharapan, karena ketika kita mensyukuri kebaikan Tuhan pada waktu-waktu yang telah lewat, iman kita diteguhkan untuk berani memiliki keyakinan bahwa
Ia tetap Allah yang sama pada waktu-waktu yang akan datang. Ia akan tetap mengasihi dan memberkati kita. Jadi keyakinan bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi dan menyertai kita, itu yang membuat kita bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak mengingat kebaikan Tuhan pada masa lalu tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi hari depan, kecuali dia berjuang dengan kekuatannya sendiri. Namun ketika seseorang berjuang dengan kekuatannya sendiri, kekuatan kemampuan manusia yang terbatas, maka manusia akan kecewa, mengalami kegagalan dalam hidupnya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, Pak Yusuf ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian tulis pada lembar kertas atau buku tugas PAK, kemudian nanti hasilnya jawabannya saja ya, difoto kemudian dikirimkan ke WA nomornya Pak Yusuf ya. Yang pertama, sebutkan contoh sikap hidup yang negatif atau sinisme. Sebutkan 4 contoh sikap hidup yang negatif atau sinisme. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan mengapa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Kemudian yang nomor 3, apakah arti egois? Nomor 4, bersyukur dapat kita lakukan dengan mulut kita, yaitu dengan berdoa. Sebutkan siapa saja yang biasa kalian doakan. Nomor 4, sebutkan siapa saja yang biasa kalian doakan. Kemudian yang terakhir, berilah 3 contoh bersyukur dengan harta benda atau kekayaan yang kita miliki. Biarlah pembelajaran hari ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini, karena Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami semua. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong di dalam pembelajaran kami. Biarlah kami dapat mengerti, memahami apa yang kami terima saat pagi hari ini. Kami juga berdoa buat teman-teman kami semua, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Berkati juga Bapak Ibu guru kami yang mungkin ada yang mengajar dari sekolah, ada yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dari rumah karena masa-masa PSBB. Biarlah Tuhan juga menolong, memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun untuk bangsa ini, untuk memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan sertai kami semua sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.